Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana,' 'Lihat, ia ada di sini,' jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pulalah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia." Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?
Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hati yang Bersyukur, ditulis oleh Po Fang Chia. Mari kita mulai kisah inspiratif. Hansle Parkman berada dalam kesulitan. Saat berangkat menuju lokasi pertandingan semifinal di Olimpiade Tokyo, ia salah naik bus dan tertinggal dari rombongan. Nyaris tak ada harapan untuk tiba tepat waktu di stadion. Namun, syukurlah ia bertemu Trijana Stojkovic, relawan yang membantu dalam ajang olahraga tersebut. Trijana memberi Parkman sejumlah uang untuk naik taksi. Parkman tiba tepat waktu untuk bertanding dalam semifinal itu. Bahkan berhasil meraih emas dalam lomba lari gawang 110 meter. Setelah itu, ia mencari Stojkovic dan berterima kasih atas kebaikannya. Dalam Lukas 17, kita membaca tentang seorang Samaria yang sakit kusta dan kembali untuk berterima kasih kepada Yesus yang telah menyembuhkannya. Dalam peristiwa itu, Yesus sedang memasuki sebuah desa tempat dia bertemu 10 penderita kusta. Mereka semua memohon kesembuhan dari Yesus, dan kemudian mengalami anugerah dan kuasa-Nya. Ke-10 orang itu bersukacita karena disembuhkan, tetapi hanya satu yang kembali untuk menyampaikan terima kasih. Ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Setiap hari, kita mengalami berkat-berkat Allah dalam berbagai cara. Berkat itu bisa berupa doa yang langsung dijawab setelah mengalami penderitaan berkepanjangan, atau berupa pertolongan tepat waktu yang kita terima dari orang yang tidak kita kenal. Terkadang berkatnya datang dengan cara biasa, seperti cuaca cerah yang membuat kita dapat menyelesaikan tugas di luar ruangan. Seperti si Samaria yang sembuh dari kusta, marilah kita ingat untuk bersyukur kepada Allah atas kebaikan-Nya terhadap kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang dapat Anda syukuri kepada Allah hari ini? Bagaimana Anda dapat menumbuhkan hati yang bersyukur? Hal ini patut kamu ketahui. Lukas 17 ayat 15 mencatat bahwa hanya seorang dari ke-10 penderita kusta yang disembuhkan Yesus kembali untuk berterima kasih, dan ia seorang Samaria, seorang asing. Kata yang diterjemahkan sebagai orang asing, allogens, adalah suatu kata majemuk yang berarti dari ras yang berbeda. Meski dipakai berulang kali dalam terjemahan bahasa Yunani dari Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru kata tersebut hanya dipakai di sini. Lihat Kejadian 17 ayat 27 lalu Keluaran 12 ayat 43 lalu Imamat 22 ayat 10. The Zonder van Exegetical Commentary on the New Testament mencatat bahwa itu adalah istilah yang juga terdapat dalam tulisan-tulisan pada langkan di seputar Bait Allah, yang memperingatkan bahwa tidak seorang asing pun diizinkan memasuki batas ini dan pelanggarnya akan dijatuhi hukuman mati. Meski dilarang oleh protokol keagamaan untuk berada dalam area-area tertentu dari Bait Allah, mereka yang dianggap orang asing tidak terhalang untuk menerima belas kasihan Allah yang menyelamatkan dan memulihkan mereka. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, Engkau sangat baik padaku. Aku bersyukur kepadamu hari ini untuk semua kebaikan-Mu dan kemurahan hati-Mu. Jadilah padaku semua kehendak-Mu dan rencana indah-Mu dalam mendewasakanku. Berkatilah awal pagiku Tuhan. Terima kasih. Amin.
sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.